Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Salim Tri Cahyono dengan NIM 20141101137. Saya merupakan salah satu mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Islam, program studi Perbankan Syariah kelas A semester ketiga. Kali ini saya akan membuat video, yang mana video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pertemuan ke-15 mata kuliah Ekonomi Makro dan Mikro Islam dengan dosen pengampu Ibu Ayu Azhara, M.M. Tugas yang akan saya buat yaitu menganalisa sebuah kasus terkait tentang konspirasi perekonomian di dunia, di mana pada video kali ini saya akan mengambil dan menganalisa salah satu kasus yang berjudul Perang Ekonomi Luar Negeri antara Amerika Serikat dengan Cina terhadap dunia. Baiklah, untuk menyingkat waktu, langsung saja saya akan menceritakan terlebih dahulu kronologi Perang Ekonomi Luar Negeri antara Amerika Serikat dengan Cina terhadap dunia. Kronologi ini dikutip dari CNN Indonesia pada Rabu 4 November 2020 pukul 7:51 waktu Indonesia bagian Barat. Perang dagang adalah konflik ekonomi yang terjadi ketika suatu negara memberlakukan atau meningkatkan tarif atau hambatan perdagangan lainnya sebagai balasan terhadap hambatan perdagangan yang ditetapkan oleh yang lain. Hubungan Amerika Serikat dan Cina kerap menjadi perhatian publik selama kepemimpinan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Keduanya terlibat perang dagang hingga memengaruhi sektor perdagangan global sejak 2019 lalu. Perang dagang bermula karena Trump kesal dengan neraca perdagangan negaranya yang selalu tercatat defisit dengan Cina. Untuk itu, ia memilih langkah proteksionisme untuk memperbaiki neraca perdagangan Amerika Serikat. Kemudian, Trump juga mengenakan tarif bea masuk untuk baja sebesar 25% dan 10% untuk aluminium. Kebijakan ini diputuskan pada Maret 2018. Tidak tinggal diam, Cina ikut menaikkan tarif produk daging babi dan skrap aluminium mencapai 25% dan Beijing memberlakukan tarif 15% untuk 120 komoditas Amerika Serikat. Komoditas itu seperti almond dan apel. Cina juga mengadu kepada WTO, World Trade Organization, tentang tarif impor baja dan aluminium. Keluhan ini disampaikan Cina kepada WTO pada April 2018. Setelah itu, Departemen Perdagangan Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan baru yang melarang perusahaan telekomunikasi Cina untuk membeli komponen Amerika Serikat selama 7 tahun. Dengan berbagai kebijakan ini, Cina dan Amerika Serikat pun akhirnya mengadakan pertemuan untuk membicarakan perang dagang ini di Beijing pada Mei 2018. Namun, pertemuan ini tidak menghasilkan jalan keluar yang terbaik untuk Amerika Serikat dan Cina. Namun, pihak Cina mengumumkan akan mengakhiri penyelidikan anti-dumping terhadap impor sorghum Amerika Serikat setelah pertemuan pertama pada Mei 2018. Bahkan, Cina juga menawarkan paket untuk memperbaiki defisit perdagangan Amerika Serikat. Kemudian, pihak Amerika Serikat dan Cina sama-sama mengumumkan bahwa keduanya setuju untuk menaikkan ekspor pertanian dan energi Amerika Serikat. Selain itu, Cina juga mengumumkan akan menurunkan tarif impor mobil dari 25% menjadi 15%. Namun, Trump rupanya tidak puas dengan pertemuan antara Amerika Serikat dan Cina sebelumnya. Trump bahkan akan menambahkan tarif 25% terhadap impor Cina yang sebesar 50 miliar US dollar. Pada akhir Mei 2018, Menteri Perdagangan Amerika Serikat Wilbur Ross bertemu dengan pihak Cina. Namun, pertemuan itu lagi-lagi tidak menghasilkan perjanjian khusus terkait perdagangan kedua negara. Pihak Amerika Serikat dan Cina hanya berbicara secara umum tentang defisit Amerika Serikat dan peningkatan pasokan produk pertanian ke Cina. Juni 2018,
Cina bersedia meningkatkan impor dari barang-barang Amerika Serikat. Pemerintah Cina pun mengusulkan proposal senilai 70 miliar US dollar untuk pembelian tahun pertama. Proposal itu salah satunya berisi tentang peningkatan pembelian produk dari Amerika Serikat. Beberapa produk itu antara lain kedelai, gas alam, batu bara, dan jagung. Namun, hal tersebut tidak membuat konflik Amerika Serikat dan Cina berhenti. Pada 15 Juni 2018, Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat menerbitkan daftar 1.102 barang impor Cina senilai 50 miliar US dollar. Sebanyak 818 barang itu akan dikenakan tarif 25%. Sementara 284 produk masih akan dievaluasi sebelum diputuskan jumlah tarif yang akan dikenakan. Kemudian, Trump meminta perwakilan perdagangan Amerika Serikat untuk mendata barang Cina senilai 200 miliar US dollar untuk dikenakan tarif tambahan 10%. Sikap Trump dikritik oleh Cina. Kementerian Perdagangan Cina menyatakan Amerika Serikat memulai perang dagang. Negara itu membuat daftar 545 produk Amerika Serikat yang bernilai 34 miliar US dollar dan akan dikenakan tarif 25%. Pada September 2018, Trump memberlakukan tarif 10% terhadap barang-barang Cina senilai 200 miliar US dollar. Setelah itu, Cina menyatakan akan mengenakan tarif impor sebesar 60 miliar US dollar pada barang-barang Amerika Serikat. Pada November 2018, Amerika Serikat dan Cina kembali membahas mengenai sektor perdagangan. Kemudian, Amerika Serikat setuju untuk menunda kenaikan tarif dari 10% menjadi 25% terhadap barang-barang Cina senilai 200 miliar US dollar pada Desember 2018. Amerika Serikat dan Cina menargetkan mencapai kesepakatan mengenai sektor perdagangan dalam waktu 90 hari sejak Desember 2018. Namun, Trump menyatakan pihaknya tetap akan menaikkan tarif impor menjadi 25% atas barang-barang Cina senilai 200 miliar US dollar pada 10 Mei 2019. Perang dagang pun terus berlanjut. Pada pertengahan Januari 2020, Amerika dan Cina menaikkan kesepakatan damai dagang fase 1. Salah satu poin kesepakatan damai dagang itu menyebutkan Cina setuju membeli barang dari Amerika Serikat senilai 200 miliar US dollar, lalu tambahan 32 miliar US dollar untuk pembelian produk pertanian dan makanan laut, hampir 78 miliar US dollar untuk barang-barang pabrik seperti pesawat, mesin, dan baja, juga 52 miliar US dollar untuk produk energi. Untuk mencapai nilai kesepakatan itu, Cina dan Amerika Serikat memasang target setiap tahun. Untuk produk pabrik misalnya, Cina harus mencapai target pembelian 32,9 miliar US dollar pada tahun pertama dan 44,8 miliar US dollar pada tahun selanjutnya. Kendati kesepakatan fase 1 sudah diteken oleh kedua belah pihak, Amerika Serikat tetap akan mengenakan tarif atas barang impor Cina hingga ada perjanjian fase kedua. Hanya saja, Amerika Serikat setuju untuk menangguhkan tarif pada sejumlah produk elektronik senilai 160 miliar US dollar. Tarif tersebut sebelumnya berlaku pada 15 Desember 2019. Namun, sejauh ini, Amerika Serikat dan Cina belum membahas lebih lanjut mengenai kesepakatan dagang fase kedua. Trump menyatakan tidak berminat membicarakan hal itu karena adanya pandemi COVID-19. Nah, itulah kronologi dari perang ekonomi luar negeri antara Amerika Serikat dengan Cina terhadap dunia. Dari kasus kronologi itu, maka dapat dianalisa bahwa perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina sangat berdampak bagi negara-negara yang menjadi eksportir terhadap kedua negara tersebut, seperti beberapa negara di Eropa yang mengandalkan penghasilan negara dari ekspor. Apabila negara-negara tersebut tetap mengandalkan ekspor, maka mereka akan mengalami defisit.
karena Cina dan Amerika saling bersaing dalam mengurangi produk impor. Salah satunya adalah Hungaria. Presentase ekspor negara ini adalah 65,1%, yang terdiri dari otomotif, IT, elektronik, dan kimia, sehingga negara tersebut haruslah mencari alternatif lain agar tidak defisit. Di Asia, terdapat juga negara yang mengandalkan ekspor menjadi pendapatan negaranya, seperti Taiwan 67,6%, Korea Selatan 62,1%, dan Singapura 61,6%. Dari beberapa negara Asia tersebut membuktikan sangat berpengaruhnya perang dagang Amerika Serikat dan Cina terhadap keberlangsungan ekonomi negara-negara yang terdampak. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina juga berakibat pada pertumbuhan ekonomi secara global. Hal ini bisa menguntungkan bagi negara-negara maju. Namun di sisi lain, hal ini cukup memberatkan bagi negara-negara berkembang. Mereka harus dapat memperbaiki perekonomian negaranya agar tidak tertinggal. Ketertinggalan sebuah negara dalam perkembangan ekonomi dunia akan berakibat pada depresiasi mata uang negara tersebut, sehingga berdampak pada krisis moneter. Sebagai contoh, Turki. Negara ini mengalami depresiasi mata uang lira terhadap dolar Amerika Serikat sebesar 77,2%. Hal tersebut mengakibatkan krisis moneter di Turki. Namun, karena banyak dukungan terhadap negara ini, krisis tersebut dapat diredakan. Indonesia sendiri juga terdampak akibat perang dagang Amerika Serikat dan Cina. Nilai tukar rupiah mengalami depresiasi terhadap dolar Amerika Serikat sebesar 10,03%. Dalam hal ini, pemerintah memberlakukan berbagai langkah, salah satunya menggiatkan pembelian produk dalam negeri serta mengurangi pembangunan yang berdampak terhadap naiknya nilai tukar dolar Amerika Serikat. Selain itu, Amerika Serikat akan mengancam beberapa komoditi ekspor Indonesia yaitu tekstil. Dalam perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina, banyak dampak yang terjadi, baik secara global maupun nasional. Berbagai negara sedang dalam tahap peningkatan ekonomi agar mereka dapat menyusul peningkatan ekonomi global. Banyak negara yang berhasil dan juga gagal dalam kontestasi ekonomi tersebut. Indonesia sendiri harus menganggap hal ini serius karena banyak masyarakat yang belum paham tentang revolusi mental. Indonesia sendiri telah bergabung dalam ekonomi bebas antar negara Asia sehingga masyarakat harus paham tentang pentingnya menggunakan produk dalam negeri. Nah, dari kasus tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Amerika Serikat dan Cina sangat berpengaruh bagi perekonomian dunia. Kedua negara tersebut dicap sebagai raksasa perdagangan dunia. Nilai ekspor dan impor kedua negara tersebut saat ini masih terus bersaing. Pada tahun 2012 lalu, ekspor Cina melampaui Amerika Serikat senilai 3,87 triliun US dollar. Sedangkan Amerika Serikat senilai 3,82 triliun US dollar. Hingga saat ini, Cina menjadi negara eksportir terbesar di dunia, sedangkan Amerika Serikat menjadi negara importir terbesar di dunia. Apabila perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina ini terjadi, maka akan sangat berdampak bagi perekonomian negara-negara yang menjadi eksportir terhadap kedua negara tersebut. Selain itu, akan berakibat juga pada pertumbuhan ekonomi secara global. Hal ini bisa menguntungkan bagi negara-negara maju. Namun, di sisi lain, hal ini cukup memberatkan bagi negara-negara berkembang. Walaupun Cina terkadang berada di posisi atas dari Amerika Serikat, sampai saat ini Amerika Serikat masih merajai perdagangan dunia. Karena penggunaan dolar Amerika Serikat masih menjadi acuan nilai tukar dunia. Banyak faktor-faktor terjadinya perang dagang, di antaranya pencurian kekayaan intelektual Amerika Serikat dan pengenaan tarif bea masuk kepada dua negara tersebut, yaitu Amerika Serikat dan Cina. Nah, mungkin itu saja video penjelasan dan analisa dari saya terkait tentang konspirasi perekonomian di dunia. Dalam kasus yang saya ambil dengan judul Perang Ekonomi Luar Negeri antara Amerika Serikat dengan Cina terhadap dunia.
pada mata kuliah Ekonomi Makro dan Mikro Islam. Apabila dalam pembuatan video ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.